Baik, bisa kita mulai teman-teman? Sudah siap Bapak? Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis. Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Kami dalam kesempatan ini akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sebagaimana rekan-rekan juga sudah ketahui bahwa KPK dengan kerjasama dengan Polda Nanggro Aceh Darussalam telah berhasil menangkap salah seorang DPO dengan inisial IA. Dan malam ini sudah hadir bersama kita pimpinan KPK Bapak Yohanis Tanak, juga Deputi Penindakan KPK Bapak Karyoto, akan menjelaskan secara detail terkait dengan kronologi penangkapan dan juga upaya paksa lainnya yang akan KPK lakukan sebagai tindak lanjut dari penangkapan yang telah KPK lakukan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh pimpinan KPK Bapak Yohanis Tanak. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini 25 Januari 2023 kita bertemu lagi untuk menyampaikan informasi terkait dengan penangkapan seorang yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai DPO. Beliau ini telah ditetapkan dalam Sprindik pada September 2018. Namun belum pernah diperiksa. Beliau ini adalah salah satu orang kepercayaan dari mantan Gubernur Aceh periode 2007-2012. Tersangka ini juga adalah orang yang sebagai tim sukses dari mantan gubernur periode 2007-2012. Sebelumnya dalam perkara ini, sebelumnya itu dalam perkara gratifikasi, beliau ini terkait dengan mantan gubernur yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi. Tapi kemudian beliau ini melarikan diri dan dijadikan sebagai DPO. Yang kemudian dilakukan penangkapan atas kerjasama KPK dalam hal ini tentunya yang dipimpin oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi beserta Direktur Penyidikan berkoordinasi dengan Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial IA. IA. Berinisial IA. Adapun kronologis penangkapannya pada tanggal 24 Januari kemarin, tim reserse kriminal umum Polda Nanggro Aceh Darussalam
telah melakukan penangkapan terhadap beliau, tersangka IA, di salah satu tempat yang berada di Banda Aceh. Kemudian pada hari ini, tim penyidik berangkat ke Banda Aceh dan kemudian membawa beliau ke Jakarta, ke kantor KPK ini, Gedung Merah Putih. Untuk selanjutnya akan dilakukan penahanan dan pemeriksaan nantinya kepada beliau. Adapun perkaranya, konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2027 sampai dengan 2012, IY selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerima uang yang berjumlah sekitar 32 miliar 454 juta 500 rupiah. Dana tersebut itu berasal dari satu proyek yang berada di Nanggroe Aceh Salam yang sumber dananya berasal dari APBN. Kemudian melalui beliau, melalui tersangka ini, dana diterima dan diberikan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang pada saat itu dijabat oleh IY. Dana yang diterima sebanyak itu diberikan beberapa kali. Diberikan secara bertahap. Yang pertama itu sekitar 6 miliar 937 juta 500 ribu rupiah yang diberikan 8 kali. Itu sekitar tahun 2009. Kemudian di tahun 2010 beliau menyerahkan lagi kepada IY, tersangka ini menyerahkan kepada IY sebanyak 9 miliar 577 juta 570 juta yang diberikan dalam 31 kali tahapan. Kemudian pada tahun 2011 tersangka ini menyerahkan lagi kepada IY uang sebanyak 13 miliar 3 juta rupiah yang diberikan beberapa kali transaksi, yang diberikan dalam 39 kali transaksi. Uang ini berasal dari, seperti saya katakan tadi, proyek yang dananya bersumber dari APBN. Adapun proyek tersebut adalah terkait dengan pembangunan jembatan. Iya. Namun dalam proses pemeriksaannya ini kemudian beliau tidak memenuhi panggilan dan kemudian dinyatakan DPO. Kami dari pihak KPK tidak akan berhenti untuk melakukan tindakan hukum penangkapan terhadap siapapun yang telah diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan DPO. Dan dalam kesempatan ini
kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Nanggro Aceh Darussalam beserta jajarannya yang telah bersedia kerjasama dengan pihak KPK untuk melakukan penangkapan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melihat tersangka berada di sini. Dan untuk selanjutnya, pihak penyidik KPK akan melakukan penahanan selama 20 hari dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Deputi Penindakan, dan menurut beliau sudah cukup. Saya serahkan kembali kepada Ibu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis, kita buka sesi tanya jawab, dan saya juga mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK untuk menyampaikan respon, tanggapan ataupun pertanyaannya untuk bisa interaktif dengan kami di sini melalui fitur yang tersedia. Kesempatan pertama saya buka dulu untuk teman-teman yang hadir di sini. Boleh silakan satu di sana, nama dan medianya. Mau nanya yang tadi kayaknya kurang lengkap. Jadi ditahannya itu selama 20 hari dari kapan dan dia ditahan di rutan mana? Terus kedua mau nanya soal Izil Azhar, dia kan dulu diduga terima 32 miliar gratifikasi, tapi bersama Irwandi Yusuf. Nah, tapi dalam persidangan itu gratifikasi Irwandi Yusuf itu tidak terbukti karena Izil Azhar ini nggak bisa didatangkan. Nah, sekarang dia udah ditangkap dan bisa didatangkan. Apakah nanti KPK akan membuka lagi kasus gratifikasi Pak Irwandi Yusuf itu? Karena kan masalahnya adalah dulu ya Pak Izil Azharnya ini buron. Seperti itu aja untuk kasus ini. Baik, yang kedua silakan. Ya, tes. Ya, Nama saya dan medianya? Mario dari Metro TV. Ya, mohon dicatat Pak Yohanes, ini agak panjang. Pertama, walaupun ini kasus sudah cukup lama, pertama dengan penangkapan Bapak IA ini, bukan beliau, Bapak IA ini, kalau dihitung bahwa dia tersangka terus kemudian buron, apakah hukumannya akan bertambah atau pasalnya ada yang nambah? Artinya kan ini prosesnya sudah cukup menyulitkan rekan-rekan penyidik di sini. Nah, kedua, dalam persidangan saya mencermati waktu itu ada keterlibatan pihak lain. Kalau ini kan orang kepercayaan dari Gubernur IY, dan ada lagi satu orang kepercayaan juga, ya berinisial ST, ESB. Nah, waktu itu di persidangan itu kan dikatakan bahwa dia diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan Aceh Marathon dengan nilai miliaran rupiah. Padahal kapasitasnya nggak jelas. Artinya dia bukan atlet, dia bukan seorang olahragawan, tapi dipercayai memegang dana besar untuk menyelenggarakan namanya Aceh Marathon. Nah, itu apakah memang itu didalami juga? Nah, kemudian nyambung dari pertanyaan Chandra. Kalau kemarin kan gratifikasinya tidak bisa dibuktikan karena saudara yang di belakang ini belum bisa dikonfirmasi karena lari dan belum bisa ditangkap. Nah, pertanyaan saya, apakah KPK juga akan mendalami terkait dana otsus di Aceh? Ini yang jauh lebih besar ketimbang proyek-proyek itu. Karena bagi saya fakta dan kenyataan dari pembangunan dana otsus di Aceh itu jauh sekali. Jadi tidak jelas, tidak nyata bahwa dengan dana otsus sekian pembangunannya malah tidak ada atau jauh dari harapan pemerintah, bahkan lebih banyak memakai dana APBN langsung dengan permintaan-permintaan lain. Dan keempat,
apakah dengan saudara IE ini akan juga dikonfirmasi terkait pengadaan 2 kapal Aceh Tangguh? Setahu saya dugaan korupsi pengadaan 2 kapal baru yang besar ini, namanya 2 unit kapal Aceh Tangguh ini cukup memakan biaya besar yang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Nah selanjutnya Mbak Ipi langsung ke pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin karena sudah berapa lama dari tahun baru udah nggak kompers. Pertama, saya ingin menanyakan. Kita prioritas topiknya terkait dengan isu ini dulu ya. Oh gitu. Ya, boleh kita berikan kesempatan untuk yang lain. Sudah 4 pertanyaan, Pak Mario, boleh ya? Nanti kita lanjut lagi ke sana. Silakan di belakang Pak Mario. Saya Mirza dari Tempo. Saya ingin bertanya, Izil Azhar ini kan sudah hampir 5 tahun buron. Dan ketemunya di Aceh, apakah dia selama buron itu pernah ke luar negeri atau tidak? Dan kalau misalnya tidak pernah, apakah ada yang membackingi dia selama di Aceh? Mungkin segitu aja, terima kasih. Satu lagi ya, silakan. Oh, oke. Yang di belakang dulu, silakan. Siapa yang membackingi? Assalamualaikum, selamat malam Pak Tanak, Pak Waalaikumsalam. Mbak Ipi. Saya masih nyambung pertanyaan ini. Tadi belum dijelaskan, kan yang bersangkutan disangkakan dugaan gratifikasi. Artinya apakah benar pasal yang disangkakan itu pasal 12B besar gitu. Ketika konstruksinya pasal 12B besar, irisannya tentu dengan penggunaan uang. Nah, apakah kan tidak terbukti ya Pak? Dari fakta persidangan tidak terbukti, putusan pun tidak terbukti untuk Irwandi Yusuf. Nah, apakah kemudian KPK mendalami dugaan pemanfaatan, penggunaan atau aliran uang 32 miliar yang diduga diterima oleh Izil Azhar atau alias Ayah Merin ini? Nah, ketika didalami, apakah juga akan ditelusuri transaksi rekening yang sebelumnya, atau misalnya pengalihan, pengubahan bentuk, pentransferan, atau dibelanjakan, atau membeli sesuatu berupa barang dan lainnya yang diduga sebagai unsur pasal 3 Undang-Undang TPPU, Pak. Jika tidak bisa aktif